Kenapa Mahfud MD ini? Bagi saya ya, Pak Mahfud yang saya kenal sejak sahabat saya sejak zaman mahasiswa kan, beliau itu adalah konsistensinya di dalam konstitusionalisme. Jadi inilah yang membuat saya mantap ya kalau misalnya ada partai politik yang mau mendukung aspirasi ini kepada Pak Mahfud MD. Sangat appreciate bahwa beliau ini mungkin adalah salah satu dari calon pemimpin kita yang masih jarang ada di Indonesia yang konsisten terhadap konstitusi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, pada Suara TV saya masih bersama dengan Prof Hikam. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah. Di Bali bagian Pamulang. Prof Hikam kan tahu ya tentang Gus Dur, dekatlah dengan Gus Dur, karakteristik pemikiran dan sikap politiknya. Nah, sekarang Gus Dur telah wafat. Nah, kemudian kira-kira nih tokoh-tokoh NU atau orang-orang Gus Durian atau Nahdliyin, sosok yang mirip dan bisa melanjutkan pemikiran-pemikiran Gus Dur itu siapa saja, Prof? Ya, kalau on top of my head ya, di kepala saya saat ini ya, tentu orang-orang yang sekarang berada di PBNU itu antara lain ya bisalah kita anggap sebagai penerus-penerus Gus Dur dalam segala levelnya. Nah, karena Gus Dur ini kan memang mempunyai spektrum yang sangat luas ya. Ya, orang seperti katakanlah kalau pemikir itu orang seperti Sastro itu bisa kita masukkan sebagai generasi muda yang bisa melanjutkan ya, Mas Mun'im ya. Kalau kita melihat di dalam soal bagaimana melakukan terobosan yang luas sebagai pemimpin bangsa, ya mungkin Pak Mahfud MD kita masih bisa melihat sebagai satu ya katakanlah penerus yang mempunyai pengalaman lebih karena beliau tidak hanya di eksekutif saja tapi juga di legislatif dan yudikatif. Ya, apalagi sekarang beliau juga berada di dalam kembali di dalam lingkaran eksekutif lagi. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif pengaruh katakanlah internasionalnya, Pak Mahfud lebih mempunyai apa? Katakanlah jangkauan internasional. Kenapa Mahfud MD ini? Ya tadi itu pertama-tama pengalaman di dalam memegang jabatan-jabatan strategis. Ketua MK itu jabatan yang sangat strategis. Betul. Iya. Karena dia adalah lembaga yudikatif yang termasuk tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung ya. Kemudian sebagai mantan anggota DPR, dia juga pernah berada di situ, apalagi sebagai profesor hukum ya, hukum tata negara. Beliau pasti mempunyai kapasitas yang sangat hebat di dalam soal itu ya, yang tidak dimiliki misalnya oleh Bu Khofifah. Bu Khofifah kan belum pernah menjadi akademisi seperti Pak. Iya, betul. Lalu eksekutif ya jelas beliau pernah menteri di zaman Gus Dur, menteri di zaman Pak Jokowi ini juga. Nah, sehingga kalau dilihat dari background pengalaman di dalam ketiga cabang pemerintahan itu, Pak Mahfud unggul ya di situ. Nah, tapi lebih dari itu adalah bagi saya ya, Pak Mahfud yang saya kenal sejak sahabat saya sejak zaman mahasiswa kan, beliau itu adalah konsistensinya di dalam konstitusionalisme. Jadi inilah yang membuat saya mantap ya kalau misalnya ada partai politik yang mau mendukung aspirasi ini kepada Pak Mahfud MD. Konsistensinya Pak Mahfud MD ini adalah sesuatu yang barangkali sekarang ini paling jarang bisa dimiliki oleh pemimpin di Indonesia. Oleh karena itu ya bagi saya mendukung Pak Mahfud itu sebetulnya bukan hanya continuity and change atau terus atau berubah setelah pasca Pak Jokowi, tetapi justru bagaimana bangsa ini maju ke depan dengan lebih mengutamakan
konsistensi di dalam memegang konstitusionalisme itu. Ya. Dan itu sangat diperlukan dari Republik Ya, ini. Prof Ikam, pengalaman apa sih yang pernah Bapak alami ya dengan Pak Mahfud, baik sebagai kawan, apalagi tadi dibilang kawan mahasiswa gitu ya, terus kemudian juga pernah satu satu kabinet gitu ya. Ya, saya sangat terkesan ya kalau Pak Mahfud itu mempunyai kapasitas bukan hanya sebagai seorang akademisi, tetapi orang yang mendalami betul praksis dari keakademisiannya itu. Misalnya sebagai profesor hukum tata negara, ya, beliau itu juga sebagai menteri yang berkaitan dengan masalah Menko Polhukam. Iya. Nah, di dalam hal ini beliau ini tidak hanya berteori saja, ya, tetapi juga mempraktekkan sehingga muncul kegiatan-kegiatan, aksi-aksi yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Misalnya keberanian beliau melakukan pemberantasan mafia tanah itu. Iya kan? Kemudian, tambang ya? Iya, kemudian tentang pemberantasan korupsi. Iya. Ya, bagaimana sikap beliau ketika menghadapi kasus seperti Sambo itu? Betul, ya. Itu kan jarang ada pejabat yang berani mengemukakan apa adanya seperti itu. Bahkan agak kontroversial juga, ya kan? Nah, itu saya kira kelebihan dari Pak Mahfud yang sudah saya lihat sejak beliau menjadi mahasiswa. Saya kan kakak kelasnya Pak Mahfud waktu di UGM sebelum dia lulus dari Fakultas Hukum di UII dan kemudian melanjutkan lagi kan. Dia pernah ada di Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada juga di kelas saya. Jadi dari situ saya melihat beliau memang betul-betul aktivis dalam pengertian itu, aktivis akademik dan aktivis dalam actionnya. Nah, tampaknya konsistensi itu sampai hari ini masih dipegang ya? Dipegang. Sangat appreciate bahwa beliau ini mungkin adalah salah satu dari calon pemimpin kita yang masih jarang ada di Indonesia yang konsisten terhadap konstitusi itu. Saya bukan ahli hukum, makanya saya tidak bisa masuk ke dalam persoalan hukum. Ya, silakan LBH atau yang lain-lain memberikan komentar. Tetapi bagaimanapun saya tetap support ya di dalam soal bagaimana kepemimpinan beliau itu. Titik kesamaan Gus Dur sama Pak Mahfud MD ini di mana nih, Prof? Ya itu tadi, di konsistensi terhadap konstitusi. Gus Dur itu kalau sudah soal konstitusi, dia apapun akan dipertaruhkan. Nah, kalau saya lihat sampai sekarang ini, walaupun tentu Pak Mahfud tidak seperti Gus Dur ya, karena Gus Dur memegang jabatan presiden ya. Tapi kalau lihat dari perbuatan atau kiprah dari Pak Mahfud soal konstitusi, beliau sangat konsisten di dalam soal ini. Oke, Prof, ini kan ramai juga kan menjelang Pilpres. Salah satunya itu yang menurut saya potensial itu adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Ya. Baik, pemirsa, bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.